Baik, selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan UAS Big Data Analis dengan judul Titanic Data Analysis with Streamlit. Untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Lilina Sari dengan NIM 1221227. Untuk selanjutnya Maksima Sensiananija dengan NIM 1221229. Dan selanjutnya Wanda Firanda dengan NIM 3221315. Baik, untuk outline yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah latar belakang, masalah yang diangkat, metode, hasil eksperimen, demo, dan kesimpulan. Untuk selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskannya. Baik, untuk latar belakangnya di sini, Titanic adalah kapal penumpang Britania yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April, maksud saya 15 April 1912 setelah menabrak gunung es dalam perjalanan perdananya. Lebih dari 1.500 orang tewas dari sekitar 2.224 penumpang dan awak kapal, menjadikannya salah satu bencana maritim paling mematikan dalam sejarah. Dataset Titanic berisi informasi tentang penumpang yang ada di kapal, dan melalui analisis data ini, kita akan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup penumpang. Selanjutnya, nah, untuk masalah yang diangkat, yang pertama itu adalah bagaimana faktor-faktor seperti penumpang, usia, jenis kelamin, dan tarif mempengaruhi kelangsungan hidup penumpang Titanic. Yang kedua, apakah ada pola atau tren yang dapat diidentifikasi dalam data yang menjelaskan mengapa beberapa penumpang selamat sementara yang lainnya tidak. Dan yang ketiga, tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemungkinan kelangsungan hidup penumpang. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Ada yang pertama, data processing. Untuk data processing ini menggunakan Python dan Pandas untuk memuat, membersihkan, dan menganalisis data Titanic. Untuk yang kedua, visualisasi data menggunakan Plotly dan Streamlit untuk membuat aplikasi web yang interaktif untuk menampilkan dan memvisualisasikan dataset. Untuk yang ketiga, eksperimen, melakukan analisis statistik dan visualisasi untuk memahami distribusi data, perbedaan antara penumpang yang selamat dan tidak selamat, serta hubungan antara fitur database. Selanjutnya akan menjelaskan hasil eksperimen. Yang pertama, visualisasi jumlah penumpang berdasarkan status keberlangsungan hidup. Pengguna diagram batang untuk menunjukkan jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat. Didistribusikan penumpang berdasarkan kelas, menampilkan jumlah penumpang berdasarkan kelas. Untuk yang statistik deskriptif, rangkuman statistik dan dari dataset termasuk rata-rata, standar deviasi, dan nilai-nilai penting lainnya. Untuk visual interaktif, pengguna dapat mencari penumpang berdasarkan nama dan melihat detail penumpang yang ada dalam dataset. Untuk selanjutnya, demo. Kita lanjut aja ke demo. Untuk strukturnya seperti ini, kami menggunakan untuk nama datanya itu Titanic Project, yang di dalamnya ada static untuk background, atau bisa juga untuk styling CSS-nya. Terus ada template home.html. Terus di sini juga menggunakan Venv, yang mana Venv itu adalah modul bawaan Python untuk membuat virtual environment atau lingkungan virtual. Nah, virtual environment memungkinkan pengembangan untuk mengisolasi paket Python di setiap proyek agar tidak ada konflik antara versi library. Fungsi utamanya untuk mengelola dependensi library atau paket. Terus untuk Titanic CSV-nya di-upload ke dalam folder FENV ini. Begitu juga untuk codingan utamanya app.py. Lanjut, saya akan menjelaskan untuk
poin penting dari dataset. Yang pertama itu ada Streamlit yang fungsinya membuat aplikasi web interaktif. Contohnya membuat elemen UI seperti sidebar, tombol, atau input teks. Dan menampilkan data visualisasi atau hasil perhitungan secara interaktif di halaman web. Li, kamu itu dong, Li. Mute, Kenapa? mute. Selanjutnya, import pandas SPD, di mana Panda itu fungsinya untuk memanipulasi dan analisis data dalam format tabular, seperti spreadsheet. Contoh penggunaannya membaca file CSV, Excel, atau database, dan membersihkan, mengelola, dan menganalisis data. Terus yang ketiga, import matplotlib.pilot as PLT. Fungsinya membuat visualisasi data statis dalam bentuk grafik. Contoh penggunaannya membuat grafik seperti histogram, scatter plot, atau line plot. Terus yang keempat, import plotly.express as px yang berfungsi membuat visualisasi data interaktif dengan sintaks sederhana. Contoh penggunaannya membuat grafik interaktif seperti bar chart, scatterplot, atau peta. Lalu untuk kodenya di sini yang pertama pada bagian ini ada background image. Awalnya kami mau menggunakan gambar untuk backgroundnya. Gambar yang ingin kami gunakan ini gambar kapal Titanic yang diambil dari Google. Terus di sini juga kami mengubah ukuran backgroundnya dan background repeat dan background attachment. Terus di sini juga karena nanti akan dibuat kayak cerita singkat tentang kapal Titanic gitu, jadi kami menggunakan warna background juga untuk teksnya. Terus untuk teksnya ini, teks-teks ini juga diambil dari Google. Dan selanjutnya di sini ada ST-Bright, yaitu Let's Export Titanic Dataset. Jadi ini tuh bakalan jadi judul dari websitenya nanti. Dan lanjut, datasetnya dibaca menggunakan Panda. Lalu di bawahnya akan dijelaskan secara lengkap tentang dataset yang ada di dalam file CSV yang telah diimport sebelumnya. Nah, nanti pada bagian itu akan ditampilkan semua datanya, data-data lengkap tentang penumpang. Terus selanjutnya di sini juga kami membuat kayak chart gitu dengan judul number of passenger by class. Terus ada juga buat ini jumlah penumpang berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penumpang berdasarkan status kelangsungan hidup, apakah mati atau hidup. Maaf ketinggalan. Kami juga di sini fiturnya itu ada search of passenger, jadi nanti bisa mencari penumpang berdasarkan namanya gitu dan akan ditampilkan. Sekarang kita bisa lihat untuk outputnya. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Di sini diceritakan secara singkat tentang dataset Titanic. Terus kita bisa mengeksplor ya datasetnya. Di sini udah ditampilkan lengkap. Passenger class, name, sex, age, no of siblings, no of parents, ticket number, passenger first, cabin, dan lain-lain. Di sini sudah ditampilkan ya. Jadi terbukti semua datanya terbaca. Terus untuk selanjutnya di sini, seperti yang telah dijelaskan tadi, bisa mencari penumpang berdasarkan nama. Sekarang saatnya kita coba mencari nama penumpang. Maguire. Maguire. Salah. Nah, di sini ditampilkan ya, result of Maguire. Jadi kita bisa tahu si penumpang itu ada di nomor berapa dan kelas berapa. Nah, di sini si Maguire ini ada di nomor 194, passenger class first. Dan nama lengkapnya itu Maguire, Mr. John Edway. Nah, kita coba untuk nama yang lain. Kita coba nyari Al. Nah, di sini
Orang dengan inisial A akan ditampilkan semuanya. Jadi tidak akan membingungkan untuk mencari data penumpang. Terus di sini juga ada data set summary yang di dalamnya itu ada count min, STD min, dan lain-lain. Udah ditampilkan juga. Terus number of passenger by class di sini ya. Jadi di sini tuh berdasarkan data ini dapat kita lihat passenger yang third class itu jumlahnya lebih banyak daripada first dan second class. Terus yang selanjutnya number of passenger by sex di sini kelihatan penumpang yang paling banyak itu penumpang laki-laki atau male dan yang sedikit itu female. Terus number of passenger by survival status atau penumpang yang hidup atau meninggal. Dan di sini ditampilkan penumpang yang meninggal lebih banyak daripada yang hidup. Demonya cukup sekian dan sekarang akan lanjut ke kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulan berdasarkan website yang kami buat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Penumpang kelas pertama lebih banyak selamat dibandingkan dengan kelas kedua dan ketiga. Jenis kelamin juga memainkan peran penting di mana wanita dan anak-anak lebih banyak selamat dibandingkan pria dewasa. Yang kedua, dataset Titanic memberikan wawasan yang menarik tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dalam situasi darurat. Yang ketiga, aplikasi Streamlit. Dengan aplikasi Streamlit, pengguna dapat dengan mudah mengeksplorasi dan menganalisis dataset Titanic secara interaktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih dan selamat siang.